Jangan sampai kita hanya mau rewardnya, kita mau ambil berkatnya saja, tetapi kita tidak mau melewati pengorbanan bersama Tuhan. Salam semua anak muda yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Malam hari ini kami mengajak teman-teman semua untuk mengikuti ibadah kita. Kita satukan hati kita angkat satu pujian. Satu nama yang kami puji, kami sembah, Raja segala raja, hanya Engkau Yesus. Alam semesta
percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Shalom teman-teman SOG, apa kabarnya semuanya ya? Kiranya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja kalian semua dimanapun berada. Tentu kita semua sudah rindu untuk berkumpul di tempat ini. Ya, tapi keadaan masih seperti ini, jadi kita masih online. Dan di hari yang spesial ini, ya tentunya hari spesial karena SOG berulang tahun yang ke-8 ya. Yang ke-8, dan walaupun masih secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita dan hadirat Tuhan di tempat ini ya. Dan teman-teman yang menyaksikan, kiranya bisa membantu teman-teman yang belum ikut mengikuti ibadah spesial di tahun yang ke-8 ini SOG, supaya bisa ikut menyaksikan ibadah online ini ya. Ya, sekarang saya akan sampaikan firman Tuhan. Temanya tentang kesetiaan. Ya, kenapa saya mau menyampaikan kesetiaan? Karena di tengah-tengah pandemi, tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, kita tahu sangat sulit mencari orang-orang yang setia. Karena hari-hari ini, apalagi anak muda zaman sekarang, hidupnya akan begitu banyak tekanan. Ya. Terlepas dia masih muda ataupun anak muda yang udah mau masuki dewasa, semuanya juga mengalami tekanan. Ya. Mau sekolah sulit karena sekarang harus online, kuliah juga mau masuk ditunda, kerja pun juga banyak yang kehilangan pekerjaan. Ya, tentunya kita tidak boleh patah semangat. Kita sebagai anak muda harus tetap semangat, dan tentunya kita harus tetap setia di dalam Tuhan. Jadi dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Firman Tuhan mengatakan susah untuk mencari orang-orang yang setia. Ya, karena ya dibilang susah ya, emang yang nggak bisa dibilang susah juga ya, tapi sulit gitu. Karena kita tahu, apalagi orang yang penuh dengan keadaan sekarang, zaman sekarang ini sangat sulit mencari yang setia. Tentu setia tidak hanya sekedar setia di saat yang baik, setia di saat yang kita sedang senang, tetapi setia dalam keadaan yang susah. Karena kalau kita cuma setia dalam keadaan senang, itu bukan setia sepertinya ya. Berarti dia cuma mau enaknya aja gitu ya. Kalau ada pepatah mengatakan habis manis sepah dibuang gitu ya. Kalau lagi baik dia ada, kalau lagi tidak baik dia menghilang gitu ya. Apalagi dalam sebuah hubungan relationship ya. Biasanya apalagi anak muda yang sedang masa-masanya
sekarang sedang menuju kedewasaan dan mulai berpacaran, punya pacar, ya. Dia senang kalau dalam keadaan senang saja dia ada, tapi dalam keadaan sulit dia pergi meninggalkannya, gitu ya. Nah, kita tentu Tuhan pun juga senang kita menjadi orang yang setia, apalagi anak muda. Kalau masih muda kita sudah punya kesetiaan yang begitu bagus, kita sudah punya kesetiaan, tentunya itu akan membantu kita dalam kehidupan kita. Karena kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, saya yakin Tuhan pun juga pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Nah, tentunya kenapa kita harus setia? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia. Jadi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Karena kalau kita tidak setia, ya, kalau kita tidak setia itu akan merugikan diri kita sendiri. Meskipun menjadi orang yang setia itu tidak gampang. Karena dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan perjuangan, dan tentu kita lahir tidak langsung setia. Kita harus melatih diri kita supaya kita menjadi anak-anak muda tentunya mempunyai kepribadian yang setia. Untuk itu di sini ada 3 fakta tentang kesetiaan yang kita tahu di hari yang spesial ini. Biarlah 3 poin ini membangkitkan kita, menguatkan kita, sehingga kita menjadi anak-anak muda yang akan menjadi anak muda yang setia kepada Tuhan. Ya. Yang pertama, orang yang setia akan selalu mendapatkan kepercayaan. Ya. Dalam Keluaran 18 ayat yang ke-21 dikatakan, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi apa? Pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Kita bisa lihat dari ayat yang kita baca tadi, bahwa orang yang setia akan menjadi pemimpin. Ya, walaupun ada juga orang yang sudah setia tapi kesetiaannya tidak dihargai. Tetapi kalau kita tetap berpegang teguh sama firman Tuhan, kita tetap setia, saya yakin suatu saat Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan akan menempatkan kita pada kondisi tempat yang tepat, gitu ya. Jadi anak-anak muda tetaplah setia di dalam Tuhan. Dalam pekerjaan pun juga kita harus setia, ya, kepada atasan kita. Mungkin kita bekerja sebagai karyawan, ya, kita harus menjadi karyawan yang menjadi teladan. Tentunya dari hidup kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan, maka kita harus setia. Ya. Walaupun terkadang kesetiaan kita tidak dihargai, tetapi percayalah, jika kita tetap berpegang pada firman Tuhan, kita tetap setia, Tuhan pasti akan mempromosikan kita. Yang kedua, orang yang setia adalah orang yang teguh. Ya. Orang setia adalah orang yang teguh. Dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Orang yang setia pasti adalah orang yang kuat. Orang yang setia adalah orang yang teguh, ya. Karena hatinya akan dijagai oleh Tuhan. Damai sejahtera akan selalu ada bagi orang-orang yang setia, ya. Dan tentunya kita harus ingat, seperti saya bilang tadi, sebagai manusia terkadang kita sudah memberikan yang terbaik, ya, kepada orang yang kita kasihi, tetapi apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan dengan ekspektasi, gitu. Ya nggak? Kita sudah setia dan kita berharap nanti mendapatkan sesuatu yang baik, tetapi kesetiaan kita disia-siakan, gitu. Dan kalau kita menyerah dan akhirnya kita malah sakit hati dan kecewa, malah itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita sudah setia tetapi orang itu tidak setia, atau objeknya atau orang yang sudah kita kasihi tidak membalas kebaikan kepada kita harus tetap setia, ya. Karena bukan dibilang setia kalau kita tidak setia, ya. Jadi kita harus tetap setia, ya. Jadi orang yang setia adalah orang yang teguh, ya. Orang yang teguh itu tidak mudah putus asa. Orang yang teguh itu tidak mudah menyerah. Makanya saya berharap tentunya khususnya untuk anak-anak Son of God, ya, tetap setia kepada Tuhan. Meskipun kondisi kita seperti apapun, mungkin kita dalam masalah, kita dalam kehilangan pekerjaan, kita ditinggalkan orang terdekat kita harus tetap setia. Dan kalau kita tetap setia, Tuhan akan menjagai kita, seperti firman yang kita baca tadi. Dan yang terakhir, orang yang setia adalah orang yang tekun, ya. Orang yang setia adalah orang yang tekun. Roma 5 ayat yang ketiga sampai ke-4. Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saya yakin kalau kita tetap setia, ya, kita akan menjadi orang yang tekun. Kita setia juga melatih diri kita. Kita setia, kita juga akan menjadi pribadi yang kuat. Ya. Dan di situ dikatakan bahwa kesetiaan itu juga akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Berarti intinya apa? Kalau kita menjadi orang yang setia, akan selalu ada pengharapan dalam hidup kita. Ya. Tentu kita, kesetiaan yang dimaksud adalah setia kepada Tuhan. Terkadang kita setia dengan orang, ya, kita sudah baik seperti saya bilang tadi, dan dia tidak menghargai kesetiaan kita, ya, itu akan membuat kita jadi kecewa. Dan manusia, namanya manusia pasti akan selalu kecewa. Tetapi kalau kita setia kepada Tuhan, meskipun hari ini kita dikecewakan oleh orang-orang terdekat kita, tetapi kalau kita percaya, kita tetap percaya sama Tuhan, kita setia sama Tuhan, saya yakin suatu saat nanti kita semua akan menemukan jalan yang terbaik, ya, jalan atau rencana yang sudah disediakan oleh Tuhan yang baik untuk kita semua, ya. Jadi di edisi spesial ulang tahun SOG yang ke-8 ini, saya berdoa buat anak-anak muda yang menyaksikan, kita harus tetap setia kepada Tuhan walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, ya. Saya berharap jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan walaupun kita, saya nggak tahu ya, mungkin apakah ada yang tetap setia di SOG, karena saya tahu mungkin banyak orang-orang yang sudah mulai beribadah di tempat lain, itu tidak masalah, tetapi yang penting jangan meninggalkan Tuhan. Tentunya kita juga sebagai orang-orang yang melayani tempat ini rindu untuk bertemu dengan teman-teman sekalian, dan nanti kalau kita ketemu lagi di tempat ini, saya berharap dimanapun kalian berada, kalian akan kembali kepada tempatnya, yaitu di tempat ini, Son of God Rahmani. Ya, biar firman memberkati kita semua. Sebagai ayat penutup dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, jadi kita harus tetap, kita memerlukan ketekunan, supaya kita bisa melakukan kehendak Allah dan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, biarlah firman berkati kita semua. Ya, sampai ketemu di ibadah online selanjutnya, dan kita akan menutup ibadah SOG ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami walaupun tidak dipertemukan secara fisik, tetapi kami bertemu secara online di hari spesial Son of God yang ke-8 ini. Kami bersyukur biarlah Tuhan bantu kami semua, anak-anak muda di tempat ini semakin kuat dalam Tuhan, meskipun goncangan terjadi di mana-mana, entah dalam pekerjaan kami, entah dalam pelayanan, sekolahan, dan apapun yang sedang kami jalani, ya Tuhan, kiranya Tuhan bantu anak-anak-Mu, anak-anak muda, Son of God dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa untuk mereka semua yang sedang mengalami sakit, biarlah Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna buat mereka semua, mereka yang sedang membutuhkan jawaban dari Tuhan, kiranya apa yang mereka doakan bisa Engkau izinkan boleh terjadi dalam hidupnya. Dan juga buat mereka yang mungkin sedang mengalami krisis dalam ekonomi, hamba-Mu berdoa, biar Tuhan bantu mereka, beri hikmat kepada anak-anak muda, biar mereka semua bisa menemukan jalan yang terbaik, bahkan mempunyai pekerjaan atau bisnis yang baik dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa juga buat seluruh anak muda Son of God Rahmani, biarlah Tuhan tuntun dan selalu jagai, sertai mereka. Tentunya hamba juga berdoa, jagai kesehatan mereka, jauhkan mereka dari COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala hormat kemuliaan kami kembalikan dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita mengakhiri, mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa minum Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita dia yang permai. Yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Sampai ketemu, happy birthday SOG, God bless you.